Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DLS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari tonton sampai selesai, supaya tidak gagal faham. Pada video kali ini, kami akan membawakan kisah tentang karomah Kiai Soleh Darat. Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samarani, atau lebih familiar dengan sebutan Kiai Soleh Darat, lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sekitar tahun 1820 Masehi atau tahun 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Solih Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat disematkan ke pundak beliau, karena beliau tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama Darat tetap lestari, dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka, yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur, yang dikenal memiliki kedalaman dan keluasan ilmu batin, yang kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut, salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syaihnya itulah, ia belajar beberapa kitab fikih, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhajul Qawim, dan Syarah Al-Khotib. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibnu Asnawi, di Kudus. Daripadanya beliau mengkaji kitab Al-Jalalain As-Suyuti. Di Semarang beliau mendalami Nahwu dan Soref dari Kiai Ishak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibnu Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi, demi mengkritisi kajian Jauharo et-Tauhid, buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Masih di Kota Lumpia, Semarang, kitab Masail As-Sitin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa, sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtado pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Soleh Darat merantau ke Makkah, di Tanah Haram. Dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Sayyid Muhammad Saleh Ibnu Sayyid Abdurrahman As-Sawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri dan lain-lain. Karena kecerdasan, kealiman dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah ini beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Soleh kembali ke Semarang, karena ingin berkhidmat kepada tanah airnya. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang, dan itulah sebabnya beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti daripada Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya, guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Sepulang dari Makkah, selain beliau mendirikan pondok pesantren,
Kiai Haji Muhammad Sholeh juga mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris pendiri pesantren Jamsaren Solo, dan Kiai Haji Syaban sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal, tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena R.A. Kartini inilah, Mbah Sholeh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Sholeh Darat, R.A. Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Sholeh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Sholeh Darat. Dalam sebuah pertemuan R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan, karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Sholeh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul, sehingga tidak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan Raden Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Mbah Sholeh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik Hamim Jazuli. Meski meninggal di bulan Ramadan, Hail Mbah Sholeh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Sholeh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Sholeh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Sholeh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Sholeh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Sholeh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Sholeh, dengan harapan Mbah Sholeh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal itu, Mbah Sholeh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Sholeh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Sholeh Darat wafat di Semarang, pada hari Jumat, tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi, dan ia dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota Semarang, dalam usia 83 tahun.